Sobat Electrical Engineering, dimana kalian berada. Ngomong apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel YouTube saya ini yang Jojo katanya. Belum mulai pembahasan pada video kali ini, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Adhika Safikur Ramadan, mahasiswa dari Politeknik Negeri Cilacap, jurusan Teknik Elektronika Prodi Teknik Listrik kelas TL2A. Pada kesempatan kali ini saya diberi tugas oleh dosen saya untuk membuat video presentasi sebagai pengambilan nilai UTS pada mata kuliah transmisi dan distribusi. Materi yang akan saya sampaikan itu metode pengawasan SUTET atau SUTT, singkatannya yaitu saluran udara tekanan ekstrak tinggi, atau yang lebih dikenal orang itu bernama SUTET. Langsung aja kita ke materi, sikat ke materi. Jangan lupa ini dia. Jangan lupa subscribe, pencet tombol loncengnya, itu semua gratis cuy. Jangan lupa like. Saya sudah membuat PowerPoint tersebut suruh dibikin secara berkelompok. Nah, di sini ada nama-nama kelompok saya. Yang pertama itu Vego dan Selvi Saputra, kedua Muhammad Fahri Izulha, ketiga Samsi Adi Pramono, keempat saya sendiri Adhika Safikur Ramadan, yang kelima Adhika Niki Wijaksana. Lanjut, dalam pembahasan kali ini saya akan membahas ground patrol dan field of inspection. Nah, saya lanjut ke pembahasan. Apa sih itu ground patrol? Pekerjaan pemantauan atau pemeriksaan ruang bebas, singkatan RAW, kondisi fondasi tower, kondisi lingkungan sekitar tower, dan komponen instalasi SUTT atau SUTET, serta pekerjaan pembersihan tapak tower dan RAW. Pelaksanaan ground patrol dapat disebut sebagai petugas ground patrol atau disingkat PGP, berasal dari pihak PLN yang dikelola secara dengan sistem SLA, Service Level Agreement, jasa pemborongan pekerjaan pengawasan SUTT atau SUTET, yang dikenal ground patrol. Sistem pelaksanaannya yaitu sistem pelaksanaan ground patrol. Poin-poin sistem pelaksanaan ground patrol yaitu sebagai berikut. 1. Setiap tiang atau tower dan span tower diperiksa secara periodik minimal 1 kali dalam seminggu atau disesuaikan dengan kondisi tingkat kerawanan atau kondisi geografis tempat. 2. Peralatan kerja PGP dan standar kompetisi PGP harus memenuhi syarat SLA, Service Level Agreement, sesuai yang diatur oleh PLN. 3. Kriteria penyedia jasa pemborongan pekerjaan pengawasan SUTT atau SUTET harus memenuhi syarat SLA, Service Level Agreement, sesuai yang diatur oleh PLN. 4. Laporan pelaksanaan pekerjaan dan sanksi kepada pelaksana jasa pemborongan sesuai dengan SLA, Service Level Agreement, yang diatur oleh PLN. Kelima, metode patrol. Ground patrol dilaksanakan oleh dua pihak, yaitu pihak eksternal dan pihak internal. Setiap pihak mempunyai beberapa level, tingkatan, dan tugas masing-masing. Sistem pelaksanaan ground patrol dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Dan ini adalah tabel sistem pelaksanaan ground patrol dari pengawas eksternal dan pengawas internal. Di sini ada
level 1. Level 1 itu petugas ground patrol. Yang kedua itu level 2 itu koordinator petugas ground patrol. Ini kalau yang dari pelaksanaan internal ada 3 level. Level 1 pengawasan, level 2 itu tindak lanjut, level 3 itu evaluasi. Dan sistemnya adalah jadwal pekerjaan. Karena next ya, keterangannya yang tabel tadi itu penanggung jawab itu setiap level menyesuaikan setiap level dengan proses bisnis ground patrol masing-masing unit wilayah PLN. Tiap-tiap unit wilayah PLN menerjemahkan tugas dan tanggung jawab tersebut ke dalam struktur organisasi di masing-masing unit. Pihak eksternal atau luar PLN, posisi level 2 koordinator PGP dapat diisi oleh koordinator PGP atau supervisor PGP sesuai dengan proses bisnis ground patrol masing-masing unit PLN. Pada pihak internal PLN, posisi level 1 yaitu pengawasan atau dapat disebut pengawas kerja dapat diisi oleh supervisor jaringan gardu induk atau singkat JERGI. Supervisor bagi koordinator GI gardu induk atau supervisor operasi sesuai dengan proses bisnis ground patrol masing-masing unit PLN. Selanjutnya pada pihak internal PLN, posisi level 2 untuk tindak lanjut dapat diisi oleh asesmen pemeliharaan, asesmen penyaluran atau pengajar strategi sesuai dengan proses bisnis ground patrol masing-masing unit PLN. Pada pihak internal PLN, posisi level 3 yaitu evaluasi dapat diisi oleh asesmen atau asesmen engineering sesuai dengan proses bisnis ground patrol masing-masing unit PLN. Metode ground patrol bertujuan untuk mempermudah pengawasan kinerja petugas ground patrol. 2. Saat ini PLN menggunakan sistem monitoring PGP dengan aplikasi Srintami atau bisa disebut sistem rute inspeksi transmisi. Jadi dalam pekerjaan ground patrol ini tidak usah ribet karena sudah menggunakan teknologi yang digunakan itu adalah smartphone berbasis Android sebagai fitur GPS dan GLONASS. Nah, aplikasi Srintami dibentuk setelah evaluasi dari sistem monitoring yang sudah ada seperti metode patuh untuk desa karbon, rotasi gembok, barcode, dan GPS dianggap optimal dalam memastikan PGP benar-benar melaksanakan inspeksi ke lokasi tower untuk span tower dengan teknologi yang telah dibentuk dan dapat memastikan kekuatan hasil inspeksi yang sesuai kondisi real di lapangan. Aplikasi Srintami terdiri dari 3 komponen aplikasi, yaitu Srintami Mobile, Srintami Client, dan Srintami Server. Lanjut ya, cara kerja pada aplikasi Srintami ini yaitu pertama, PGP melakukan evaluasi PGP melakukan inspeksi sebelum jalan di tower menggunakan smartphone yang sudah terinstall aplikasi Srintami Mobile dengan radius maksimal 50 meter dari tower. Jika posisi PGP lebih dari 50 meter, maka aplikasi tidak dapat dibuka dari PGP, tidak dapat melaksanakan inspeksi sehingga PGP benar-benar melaksanakan inspeksi di lokasi tower. Kemudian, jika terdapat kondisi abnormal atau anomali, maka hasil inspeksi anomali harus disertai foto dokumentasi anomali tersebut. Jika tidak disertai foto, maka anomali tidak akan tercatat. Berikut contoh tampilan aplikasi Srintami Mobile yang saya akan tampilkan di slide selanjutnya. Yang kedua, setelah melaksanakan inspeksi PGP atau koordinator PGP
membawa data inspeksi ke kantor GI atau traffic untuk upload data ke aplikasi Srintani klien di PC bersama komputer berpindah melalui koneksi USB. Nah, ketika setelah data inspeksi dan foto dokumentasi terkumpul di Srintani, klien maka data tersebut ditransfer ke Srintani server dengan koneksi LAN. LAN itu adalah local area network. Output dari aplikasi Srintani yaitu data rekap hasil inspeksi, PGP, dan foto serta grafiknya, waktu dan frekuensi inspeksi, durasi inspeksi, dan absensi PGP. Laporan tersebut dapat diakses melalui PC lain yang terhubung via LAN ke servis menggunakan browser. Ini adalah tampilan dari Srintani Mobile di smartphone versi Android. Yang pertama itu pengguna itu harus memasukkan kode mandor. Kode mandor itu adalah kode yang sudah dipunyai oleh mandor. Adalah masuk, tertutup. Selanjutnya, bila sudah memasukkan kode, akan muncul tampilan seperti ini. Jadi ini ada Suyono. Jadi kode yang tadi dimasukkan jadi sudah tercatat atas nama Suyono. Selanjutnya kalian akan melakukan apa? Inspeksi, tunjuk riwayat, mengatur atau sinkronisasi. Ini adalah animasi kalau kita sedang melakukan inspeksi menggunakan Srintani Mobile. Ini tower, ini yang akan melakukan inspeksi. Jadi jaraknya itu maksimal jaraknya 50 meter. Kalau misal jarak dari orang ke tower itu lebih dari 50 meter, maka aplikasi Srintani ini tidak akan bekerja. Ini adalah tampilan Srintani klien di PC Windows atau tinggi. Tinggal tampilannya. Maaf ya kalau keburuan karena ini diambil dari internet mungkin. Selanjutnya tampilan Srintani server. Ini adalah tampilan Srintani server. Di sini ada logo PT PLN Jawa Bali area pelaksanaan pemeliharaan Surabaya. Frekuensi ini adalah laporan frekuensi. Frekuensinya berapa, dan diambil pada tanggal berapa sampai tanggal berapa. Selanjutnya, tugas dan penanggung jawab petugas sebelum patrol. 1. Melakukan pemeriksaan komponen-komponen SIKT atau sudah penanganan sebagai berikut. Nah, di sini adalah ada beberapa komponen-komponen yang harus diperiksa oleh petugas ground patrol. Yang pertama itu ada stok. Kedua, cimnya atau kepala pondasi. 3. Halaman tower. 4. member besi siku atau fencing. 5. plat sambungan rangka. 6. mur atau baut tower. 7. cat atau galvanisasi. 4. ngelasan. Nah, dari ngelasan ini tugas ground patrol mengecek pada sudut-sudut atau besi-besi yang dulunya pada pemasangan dilakukan pengelasan. Apakah pengelasannya tersebut masih dalam kondisi baik atau buruk. Kalau misal dalam kondisi baik ya ditulis data kondisi baik. Kalau misal dalam kondisi buruk ya kondisi buruk sesuai dengan kenyataan. Yang ke-9, baut panjat. Baut panjat itu baut yang digunakan itu untuk tugas untuk memanjat ke tower. Ke-10, penghalang panjat ACD atau anti-climbing device. 11, plat rambu bahaya. Jadi pada tower SUKT itu terdapat plat rambu bahaya. Jadi ini mendeteksi bahwa SUKT itu adalah
jaringan yang sangat berbahaya bagi manusia. Jangan coba-coba menyentuhnya. Sekali menyentuh, nyawa lah taruhannya. 4. Informasi tower. 13 kawat grounding, 14 insulator, 15 arcing horn, 16 konduktor, 17 jumper konduktor, 18 patch pada pengantar, 19 patch pada jumper konduktor, 20 elevation lamp, 21 bola lampu indikator tower, kawat tanah atau GSW, UPGW, 24 jumper GSW 25 feet, Action Damper, 26 patok atas tanah tapak tower, 27 row, 28 jejaring pengaman atau attachment, 29 TLA atau transmission link adjuster, 30 selling in cable tower transmisi eksekutor atau SKT. Selanjutnya tugas selanjutnya dari ground patrol yaitu mengisi checklist ground patrol yang terdiri dari checklist mingguan dan checklist tribulanan sesuai dengan kondisi surat atau surat yang sebenarnya. Checklist ground patrol mingguan dan tribulan dapat dilihat pada buku pedoman. Pemeliharaan seluruhan berat dengan tinggi dan ekstra tinggi. Melaporkan hasil inspeksi tower kepada koordinator tugas ground patrol. Minimal itu 1 kali dalam seminggu, dan dalam kondisi normal melakukan hasil pemeriksaan lisan 1 kali dalam sehari. 4. Membuat foto dokumentasi tower-tower yang diinspeksi dan foto dokumentasi kondisi update ditemukan dan pengertian pada laporan ground patrol. 5. Menjaga kebersihan halaman lapak tower. 6. Melakukan penerbangan pemangkasan tumbuhan yang masuk ke dalam area bebas atau raw dan yang tidak menimbulkan ganti rugi dengan pengawasan dari pihak PLN. Jadi pada area tower ini harus steril dari pohon-pohon, karena takutnya itu pohon-pohon itu teraliri oleh aliran listrik yang sangat berbahaya pada sudut ini. Selanjutnya 7. Melakukan penerbangan atau pemangkasan pohon tumbuh di luar atau yang potensi menimbulkan pohon yang tidak menimbulkan ganti rugi dengan pengawasan dari pihak PLN. Selanjutnya 7. Bila petugas ground patrol menemukan kondisi khusus atau emergensi seperti tanah tapak tower longsor, sisi tower tanah terputus, konduktor putus, tower roboh dan lain-lain, maka PGB harus melakukan servisan selama 1 jam setelah diketahui dan dilengkapi dengan data yang rinci dan akurat disertai foto kondisi maksimum 1 kali 24 jam pada koordinator PGB dan pengawasan pengerjaan PLN jika terdapat kegiatan yang berada di ruang bebas seperti permainan layang, kegiatan olahraga, mendirikan bangunan, dan mendirikan antena radio dan lain-lain. Karena itu sangat berbahaya di area ini. 19. Membantu pihak internal PLN dalam melaksanakan perbaikan atau penggantian komunikasi data seperti posisi tower atau kawat grounding yang hilang atau rusak, atau melaksanakan penyebab gangguan SPT atau surat. Sebelum memeriksa dan melakukan pendekatan yang baik pada penduduk setempat untuk menghentikan pemotongan tanaman tumbuh oleh yang diperkirakan akan menimpa konduktor atau kegiatan yang dapat menimbulkan SPT. Kemudian segera melaporkan kepada koordinator PGP dan pengawasan pekerjaan. Selanjutnya tugas dan tanggung jawab koordinator petugas ground patrol. 1. Mengawasi dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan kualitas pekerjaan tugas ground patrol. 2. Merekam hasil inspeksi PGP, checklist dan foto dokumentasi. 3. Membuat laporan ground patrol dan melakukan pengawas pekerjaan dan direksi pekerjaan setiap 1 bulan. 4. Mengkoordinir dan mengatur jadwal pelaksanaan pekerjaan petugas ground patrol baik untuk pekerjaan rutin atau sesuai permintaan pihak PLN.
Kita lanjut ke materi clean up inspection. Apa sih itu clean up inspection? Clean up inspection itu adalah pekerjaan pemeriksaan SUTET atau SUTET secara visual dalam keadaan perdagangan yang dilakukan terhadap seluruh komponen SUTET atau SUTET dengan cara memanjat dan jika diperlukan dapat dilakukan pengukuran atau pemeriksaan lebih detail. Nah, sistem pelaksanaan inspection itu pertama, step tower dilakukan pemeriksaan clean up minimal 1 kali per 5 tahun atau tidak terbatas dengan kerawanan dan kondisi sudah di setempat. Tugas clean up inspection dapat dilaksanakan oleh regu. Regu ini dinamakan PTKP atau petugas yang berkompeten dan bersertifikat pengenalan PTKP dan clean inspection. PTKP itu singkatan dari pemeriksaan dalam keadaan berdagangan. Nah, PTKP-nya ada timnya khusus yang disebut tim PTKP. 3. Untuk memenuhi standar ketiga, maka setiap climber yang melaksanakan kui diawasi oleh petugas pengawas pekerjaan dan seorang pengawas K3. 4. Peralatan clean up inspection. Pertama, peralatan kerja terdiri dari teropong, ranginmeter, kamera digital. 2. Checklist pemeriksaan dan alat tulis. 3. Tanda pengenal. 4. Peralatan ketiga sesuai dengan kebutuhan. 5. Metode pelaksanaan clean up inspection terdapat 2 pilihan sistem pelaksanaan, yaitu sistem pelaksanaan clean up inspection atau silakan CUI dengan climber dari pihak luar dan clean up inspection dengan climber dari pihak PLN. Sistem pelaksanaan CUI dengan climber dari pihak luar dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Ini adalah sistem pelaksanaan clean up inspection dengan climber dari luar. Sama seperti yang tadi sama ground patrol. Ini ada eksternal, ada internal. Climber di lapangan. Ya. Keterangan pada tabel tersebut adalah penanggung jawab. Setiap level disimpulkan dengan proses bisnis clean up inspection masing-masing unit wilayah PLN yang menggunakan climber dari pihak luar. Tiap-tiap unit wilayah PLN menerjemahkan tugas dan penanggung jawab tersebut ke dalam struktur organisasi di masing-masing unit. Pada pihak internal, posisi level 1 evaluasi dapat diisi oleh asesmen engineering, asesmen relief, asesmen penyaluran sesuai dengan proses bisnis UI masing-masing unit PLN. Pada pihak internal, posisi level 2 tindak lanjut dapat diisi oleh asesmen pemeliharaan dan atau asesmen penyaluran sesuai dengan proses bisnis UI masing-masing unit PLN. Ini adalah sistem pelaksanaan clean up inspection dengan climber dari PLN. Keterangan penanggung jawab setiap level disimpulkan dengan proses bisnis UI masing-masing unit wilayah PLN yang menggunakan climber dari internal PLN. Tiap-tiap unit wilayah PLN menerjemahkan tugas dan tanggung jawab tersebut ke dalam struktur organisasi masing-masing unit. 2. Pada level 2 itu koordinator PTKP dapat diisi oleh asesmen PTKP untuk supervisor. PTKP sesuai dengan bisnis masing-masing PLN. Nantinya pada level 3 itu evaluasi dapat diisi oleh asesmen engineering, asesmen renov atau asesmen penyaluran sesuai dengan proses bisnis masing-masing PLN. Pada level 4 tindak lanjut dapat diisi oleh asesmen pemeliharaan atau asesmen penyaluran sesuai dengan proses bisnis masing-masing unit PLN. Nah, di sini ada tugas dan penanggung jawab climber. Pertama, melakukan pemeriksaan komponen SUTET antara lain. Jadi, komponen-komponen yang harus diperiksa oleh climber antara lain satu member besi siku atau braking, 2 plat sambungan rangka, 3 mur atau bow tower, 4 cat
5 baut panjat, 6 angin vention line, 7 lampu indikator tower, 8 kawat grounding, 9 insulator, 10 ikatan insulator, 11 fitting insulator, 12 arching horn, 13 suspension attachment clamp, 14 konduktor, 15 midspan compression joint, 16 rubber cell, 17 rubber storage antar, 18 space pada jumper konduktor, 19 jumper konduktor, 20 air mode rod, 21 feed region damper, 22 counterweight, 23 kawat tanah untuk BSW, OPG, 24 motor pelombong kawat tanah, 25 jumper BSW, 20 bola lampu, 47 box joint OPGW, 28 row, 29 rela atau transmission lane arrestor. Kedua itu mengisi checklist clean out inspection dengan kondisi sudah. Yang sebenarnya checklist clean out inspection dapat dilihat pada buku pedoman pemeliharaan saluran udara dengan tinggal atau sudah. 3. Melakukan foto dokumentasi tower-tower yang diinspeksi dan foto dokumentasi kondisi abnormal yang ditemukan. 4. Itu melaporkan hasil inspeksi pada manajer unit PLN masing-masing. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Saya mohon maaf apabila ada penyampaian terdapat kesalahan materi dan juga kata-kata yang saya sampaikan kurang baik, kurang jelas, kurang sopan, mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah melihat video ini, jangan lupa like dan komen serta share, subscribe karena subscribe itu gratis.